Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Firdaus dimanapun kalian berada, semoga rahmat Allah, taufik dan hidayahnya selalu menyertai kita semuanya. Di dalam kitab Al-Aqtaf Ad-Daniyah, di sana diceritakan ada seseorang yang sangat beruntung sekali. Namanya Bahram Al-Majusi. Dia adalah seseorang penyembah api, tetapi berkat kepeduliannya dan belas kasihannya terhadap anak yatim, maka di akhir hayatnya Bahram menjadi seorang muslim dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan semua itu memang sudah ketentuan Allah di zaman azali. Sahabat Firdaus, kalau Bahram kelak mati menjadi orang yang sangat beruntung. Maka dalam sebuah kesempatan ada seseorang yang bernama Abdullah bin Mubarak itu pergi melaksanakan ibadah haji. Sebelum kita menceritakan tentang Bahram Al-Majusi, sedikit riwayat Abdullah bin Mubarak. Mubarak sendiri adalah seorang budak hitam pekat bangsa Hindi. Abdun aswadun hindiyun. Mubarak itu adalah seorang budak hitam pekat yang berasal dari bangsa India, yang dimana Mubarak adalah seorang budak yang dibeli oleh seseorang qadhi atau gubernur yang bernama Nuh bin Maryam Al-Marwazi atau Al-Marawi, seorang gubernur dari Muru Iran, bukan Muru Filipina. Gubernur sendiri itu mempunyai anak yang sangat cantik, zatu jamalin, zatu bahain, wa zatu aqlin. Seorang putri yang cantik, sempurna, cerdas dan solihah. Maka menurut riwayat, banyak raja-raja, pembesar, pejabat, tokoh masyarakat, bahkan seorang menteri pun banyak yang ingin melamar putri seorang gubernur tersebut, yaitu Nuh bin Maryam. Tetapi Nuh bin Maryam tidak menghendaki, tidak memberikan. Malah putrinya yang cantik tersebut diberikan kepada budaknya sendiri, yaitu Mubarak. Mengapa demikian, sahabat Firdaus yang dirahmati Allah? Karena pandangan sang gubernur melihat Mubarak bukan karena ketampanannya, bukan karena pangkatnya, dan juga bukan kekayaannya, tetapi sang gubernur melihat Mubarak, melihat budaknya sendiri adalah melihat seseorang yang wirai, melihat Mubarak adalah orang yang sangat zuhud dan orang ketakwaannya yang sangat luar biasa. Maka tidak salah Mubarak mempunyai putra yang sangat istimewa, yaitu yang bernama Abdullah. Maka kita kenal Abdullah bin Mubarak. Maka sebab atau musabab ayahnya lah kemungkinan diterima kebaikannya oleh Allah sampai mempunyai anak yang begitu soleh, yaitu Abdullah. Maka Abdullah bin Mubarak ini ketika melaksanakan haji, tawaf di Baitullah, beliau dihinggapi rasa ngantuk. Maka Abdullah berhenti sejenak dengan dekat Hijr Ismail. Tiba-tiba beliau bermimpi
bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam mimpi tersebut Rasulullah berpesan kepada Abdullah bin Mubarak, kalau nanti engkau sesudah melaksanakan ibadah haji, wahai Abdullah bin Mubarak, carilah seseorang majusi atau penyembah api yang bernama Bahram di sebuah kampung yang ada di sana. Kirimkan salamku, kata Rasul, untuknya, dan sampaikan bahwa Allah telah ridho terhadap dirinya, pinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terbangunlah Abdullah bin Mubarak dari mimpinya. Beliau merenung dan berpikir, apakah mimpi tersebut dari Allah atau dari syaitan? Maka kemudian Abdullah bin Mubarak mengucapkan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mana mungkin Bahram mendapatkan salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pemikiran Abdullah bin Mubarak. Padahal dia adalah orang Majusi. Abdullah bin Mubarak masih saja belum percaya. Maka segeralah bergegas Abdullah bin Mubarak mengambil air wudhu, melaksanakan sholat, kemudian tawaf di Baitullah. Tak disangka sahabat Firdaus, saat tidur beliau bermimpi serupa hingga berulang sampai 3 kali. Dan akhirnya ulama generasi tabi'in ini, yaitu Abdullah bin Mubarak, akhirnya bertekad menunaikan amanah perintah Rasulullah dalam mimpinya tersebut sepulang melaksanakan ibadah haji. Walhasil, sahabat Firdaus yang dirahmati Allah, Bahram yang ia temui oleh Abdullah bin Mubarak ternyata memang seorang Majusi yang sudah berumur. Maka ketika Abdullah bin Mubarak bertamu kepada Bahram al-Majusi tersebut dan bertanya dengan tujuan ingin meneliti sikap atau af'al ahwal Bahram, kok sampai mendapatkan salam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam dialog tersebut Abdullah bin Mubarak bertanya, apakah Anda yang bernama Bahram al-Majusi? Jawab Bahram al-Majusi, benar nak, namaku Bahram al-Majusi. Apakah Anda memiliki perbuatan baik di mata Allah? Tanya Abdullah. Maka Bahram al-Majusi menjawab, perbuatanku ini sangat baik-baik nak, tidak ada yang jelek nak. Saya ini seorang rentenir, gemar memberi hutang kepada seseorang nak, maka mereka wajib melebihi jumlah hutang semula, sahut Bahram al-Majusi. Maka jawab Abdullah bin Mubarak, itu haram Bahram, kata nabiku, dan itu sesuatu yang termasuk riba. Adakah yang lain, wahai Bahram al-Majusi? Lanjut Abdullah. Bahram menjawab, saya memiliki 4 pasang anak. Mereka saya jodohkan satu sama yang lain, mempunyai 2 putri dan juga mempunyai 2 laki-laki. Keempat anak tersebut dinikahkan dengan saudaranya sendiri. Maka jawab Abdullah bin Mubarak, itu pun juga haram wahai Bahram, kalau menurut agamaku. Ada lagi kah? Desak Abdullah bin Mubarak.
Maka kata Bahram, sesudah saya mempunyai anak 4, tiba-tiba istri saya mengandung lagi dan melahirkan 1 perempuan. Maka tiba umur dewasa, putri saya semakin cantik bukan main. Karena tak satu pun pemuda yang pantas menikahinya, maka putriku sendiri aku nikahi. Pernikahan tersebut sangat mewah, nak. Saya buat resepsi yang sangat ramai, lebih dari 1000 tamu yang hadir, ungkap Bahram al-Majusi. Maka kata Abdullah bin Mubarak, itu pun juga haram, Mbah Bahram. Kalau di dalam agamaku itu tidak boleh. Putrinya sendiri kok dinikahi oleh ayahnya. Adakah amal kebaikan lain lagi? Tanya Abdullah, terus ingin menyelidiki sikap Bahram al-Majusi. Kali ini Bahram bercerita tentang pertemuannya dengan seseorang muslimah yang mau masuk ke rumahnya saat hendak menyalakan obor. Maka ketika keluar rumah, obor itu selalu dipadamkan. Begitu seterusnya hingga sampai 3 kali. Maka Bahram kemudian membuntuti kepulangan perempuan muslimah itu. Maka sampai di rumah orang muslimah itu, Bahram telah mendengar 3 anak gadis kecilnya merengek-rengek, menangis, menanyakan makanan kepada ibu muslimah tersebut karena saking kelaparannya. Perempuan atau muslimah tersebut itu memang dihimpit situasi sulit ekonominya. Anaknya kelaparan, namun ia malu mengemis makanan kepada seorang kafir Majusi, yaitu kepada Bahram. Maka mengetahui itu, Bahram al-Majusi segera kembali ke rumah. Kata Bahram, saya ambil nampan dan saya penuhi nampan tersebut dengan berbagai makanan. Lalu saya antarkan ke rumah muslimah itu. Bahram menceritakan kepada Abdullah. Maka dari sinilah Abdullah bin Mubarak menyimpulkan, perbuatan akhir inilah, wahai Bahram, yang membuat Rasulullah SAW mengirimkan salam khusus kepada Bahram. Maka mendengar salam dari Rasulullah yang disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak seketika itu, maka akhirnya Bahram memegang tangan Abdullah bin Mubarak dan dia mengatakan, apakah benar nabimu Nabi Muhammad menyampaikan salam untukku? Maka kata Bahram, iya wahai Bahram, Rasulullah berpesan kepadaku menyampaikan salam kepada Bahram al-Majusi. Dia mengatakan al-Majusi tersebut nabimu, kata Bahram. Maka Abdullah bin Mubarak, betul wahai Bahram, Rasulullah mengatakan seperti itu. Maka segeralah tangan Abdullah bin Mubarak dipegang oleh Bahram al-Majusi. Bahram al-Majusi mengatakan kepada Abdullah bin Mubarak, saksikanlah wahai nak, yang dimaksudkan adalah Abdullah bin Mubarak, saya mengucap syahadat dan saya masuk Islam. Dan Bahram mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan sesudah membaca syahadat tersebut, Bahram al-Majusi tersungkur lalu meninggalkan dunia. Sahabat Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Demikianlah kisah Imam Abdullah bin Mubarak dengan Bahram al-Majusi. Karena kepeduliannya, karena kedermawanannya terhadap wanita dan putri-putrinya yang yatim, seorang Majusi saja mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Oleh sebab itu, pelajaran bagi kita semuanya, kita tak pantas mengolok-ngolok amal kebaikan seseorang karena agamanya, apalagi seseorang yang sudah jelas keislamannya. Mereka adalah saudara-saudara kita seiman dan seagama. Barangkali saja dengan perbuatan baiknya itu, dia meninggal dalam keadaan membawa iman, sedangkan kita yang sejak awal sudah memiliki iman bisa saja meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah digolongkan dalam keadaan mati membawa iman dan tentu membawa bendera husnul khotimah. Sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.